Saudara, di tengah pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir, masker menjadi benteng kita mencegah penularan COVID-19. Namun belakangan banyak warga yang mengaku baru memahami bahwa ada beberapa jenis masker yang ternyata tidak efektif. Sudahkah hal ini dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat? Inilah catatan Kompas TV, saya Sofi Syarif. Mulai Senin besok, Anda yang beraktivitas menggunakan kereta rel listrik komuter lain tidak akan diizinkan masuk kereta jika menggunakan masker jenis scuba dan buff. Meski kedua jenis masker ini sangat populer, nyatanya tidak efektif mencegah droplet, bahkan mikrodroplet. Mulai Senin 21 September, calon penumpang KRL yang memakai masker jenis scuba seperti ini atau seperti ini dan masker jenis buff tidak akan diperbolehkan masuk ke area stasiun dan menggunakan layanan KRL. Penumpang KRL pun diminta menggunakan masker kesehatan atau masker kain minimal 3 lapis yang dianggap lebih efektif mencegah penularan COVID-19. Kami menyiapkan 1.200 masker kain sebagai sosialisasi dan contoh untuk masker yang baik. Sehingga diharapkan 1 minggu ini kita sudah melakukan hal tersebut, sehingga next kita evaluasi, mungkin nanti akan membuat satu keharusan bahwa kita harus menggunakan masker yang benar, yaitu masker kain yang 3 lapis dan masker kesehatan. Next, ini akan menjadi kewajiban untuk naik komuter lain. Hasil riset terbaru soal efektivitas masker menunjukkan bahwa masker buff dan scuba seperti ini ternyata hanya 5% efektif mencegah penularan COVID-19. Warga pun diimbau untuk tidak lagi menggunakan kedua jenis masker ini. Masker scuba atau buff ini adalah masker dengan 1 lapis saja dan terlalu tipis, sehingga kemungkinan untuk tembus tidak bisa menyaring lebih besar. Maka dari itu disarankan untuk menggunakan masker yang berkualitas untuk bisa menjaga. Selain itu, masker scuba sering mudah untuk ditarik ke bawah di dagu sehingga fungsi masker jadi tidak ada. Selain menggunakan masker yang tepat, yakni masker kesehatan atau masker kain minimal 3 lapis, cara penggunaannya juga harus benar agar kita bisa mendapatkan perlindungan optimal dari masker, terutama saat berada di luar rumah. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu, serta hindari menyentuh bagian depan masker. Saat ini PT KAI dan KCI, pengelola kereta api dan KRL gencar mengampanyekan larangan penggunaan masker jenis scuba dan buff. Kampanye ini penting di tengah ketidaktahuan warga bahwa masker yang selama ini mereka pakai bisa jadi tidak memberi perlindungan sama sekali. Oh, saya juga ini masih pakai scuba sih. Iya, emang itu sih belum sosialisasi mungkin ya, baru ini aja sih. Tapi Mas Yadi sendiri udah pernah dengar himbau apa larangan itu? Iya, saya tadi saya naik itu udah ada larangan bahwa scuba itu dilarang, harus pakai masker medis. Ya, kayak gitu. Masker scuba dilarang digunakan karena tingkat perlindungannya hanya sampai 5% saja. Sementara buff sebenarnya hanyalah kain serbaguna yang biasa digunakan untuk menutup area leher atau kepala. Hanya terdiri atas 1 helai kain tanpa pelapis dan bersifat elastis, mirip sifat masker scuba. Proteksinya hanya 0%, jadi tidak ada kemampuan melakukan filter terhadap partikel. Jadi mohon kepada masyarakat kalau tidak percaya tolong dipakai masker scuba itu, lalu tiupkan udara dan letakkan tangan di depan masker itu. Kalau terasa udaranya berarti itu tidak ada proteksi, tetap udara bisa keluar. Kami coba jelaskan apa yang dimaksud oleh Dr. Erlina Burhan dalam pernyataannya tadi, saudara. Jadi ini dia, saudara, masker scuba sama sekali tidak dianjurkan untuk dipakai sehari-hari di masa pandemi karena 1, efektivitasnya hanya 0 sampai dengan 5%, lalu hanya 1 lapis, bahannya tipis,
kemudian memecah droplet sehingga droplet menjadi lebih kecil, droplet pun menjadi lebih mudah untuk terbagi dan kemudian menular ke orang lain. Lantas apa yang dianjurkan untuk dipakai? Kita sebagai warga masyarakat biasa yang bukan tenaga kesehatan dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis dengan bahan katun. Semakin rekat tenunan katun, semakin baik. Efektivitas masker jenis ini bervariasi antara 50 hingga 70%. Angka ini cukup untuk kondisi kita sehari-hari yang tidak langsung berhadapan dengan pasien COVID-19. Pastikan Anda selalu menjaga jarak untuk menambahkan pencegahan pertukaran droplet atau mikrodroplet. Biarkan masker N95 atau masker bedah sebanyak-banyaknya digunakan oleh tenaga kesehatan yang jauh lebih membutuhkan perlindungan dibanding kita yang bisa selalu berusaha di rumah saja dan jaga jarak. Sejak awal saudara, masyarakat memang sudah diminta menggunakan masker kain agar ketersediaan masker bedah bisa diutamakan untuk tenaga kesehatan. Namun baru belakangan kita memiliki data yang kuat bahwa ada beberapa jenis masker yang tidak efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Tugas pemerintah pun makin banyak dan makin besar. Tidak cukup memastikan sebanyak-banyaknya warga menggunakan masker, tetapi juga penggunaan masker harus tepat dengan bahan dan lapisan yang memang memadai untuk melindungi diri dan orang sekitar. Karena tanpa satu aspek saja, masker tidak akan efektif melindungi pemakainya. Sejak dulu memang pemerintah selalu meminta masyarakat menggunakan masker kain. Tetapi lebih karena menghindari minimnya ketersediaan masker medis untuk tenaga kesehatan, bukan soal efektivitasnya. Memang pengetahuan kita atas COVID-19 beserta seluruh aspeknya bakal berkembang seiring berjalannya waktu, seiring makin banyaknya penelitian tentang penyakit ini. Seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ya, semua temuan baru harus kita sikapi. Kita memakai sesuatu kan karena ilmunya yang terbatas. Contoh dulu yang pakai masker hanya untuk yang sakit. Setelah direvisi kan ternyata untuk orang yang sehat. Dulu scuba oke, karena mudah dan murah. Sekarang nggak boleh, ya sudah nanti menyesuaikan. Saya kira adaptasi. Bagian dari akal adaptasi kebiasaan. Nah, justru karena pengetahuan kita berkembang, respons kita pun harus ikut berkembang. Di tengah gencarnya razia masker beberapa saat terakhir yang terus diekspos oleh media, kita harus mau mengakui ada satu hal yang kurang, yakni kehadiran pemerintah untuk mengelola isu masker yang sesuai standar penggunaan masyarakat. Selama ini masyarakat telanjur membeli dan menggunakan masker yang menurut mereka paling nyaman dan murah, termasuk jenis scuba dan buff. Apalagi selama ini mereka melihat banyak pejabat negara atau aparat keamanan yang juga menggunakan masker jenis scuba, sehingga muncul anggapan masker jenis ini aman dipakai dan memberi perlindungan yang memadai. Isu efektivitas masker justru pertama kali dikampanyekan besar-besaran oleh PT Kereta Api Indonesia dan Kereta Komuter Indonesia, termasuk rencana larangan pengguna masker jenis scuba dan buff masuk kereta mulai hari Senin besok. Bagaimanapun saudara, banyak masyarakat yang telanjur membeli dan menggunakan masker yang efektivitasnya rendah. Bahkan banyak yang telanjur memproduksi masker jenis ini secara besar-besaran. UMKM yang selama ini merespons anjuran pemerintah memproduksi masker rumahan demi turut menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memutar roda ekonomi, juga banyak yang ternyata menghasilkan masker dengan efektivitas rendah. Inilah pentingnya ada upaya yang serius untuk mengampanyekan pemilihan masker yang baik serta pendampingan produksi masker yang juga baik. Pelibatan aparat negara hingga tingkat terbawah di kelurahan atau bahkan RW bisa jadi salah satu cara untuk kampanye yang lebih masif tentang pengetahuan penggunaan masker dan pemilihan bahan yang tepat. Dan di tengah makin banyaknya warga yang menghadapi kesulitan ekonomi, ketersediaan masker berkualitas secara gratis untuk masyarakat tidak mampu juga harus dipertimbangkan. Masyarakat tidak mampu tentu tak akan ambil pusing dengan masker berkualitas, apalagi kalau hanya punya dalam jumlah terbatas. Ketersediaan dan distribusi masker yang benar-benar melindungi mereka jadi penting
di tengah perang tidak berkesudahan melawan pandemi. Saat ini, masker adalah benteng terbaik kita dalam menghadapi virus corona. Jadi tugas kita bersama untuk memastikan ketersediaan dan pemakaian masker yang baik bagi sebanyak-banyaknya warga Indonesia. Sampai di sini catatan Kompas TV hari ini. Saya Sofi Syarif. Terima kasih. Sampai jumpa.